Hadirin semuanya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan salat sunnah, dan juga mari kita niati dengan niat i'tikaf di dalam masjid ya. Nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala. Selanjutnya kita juga sambungkan dengan kajian kita yang lalu. Kita masih membahas seputar masalah toharoh. Namun sebelumnya tadi saya sampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya kulluha mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah, wa mawalah aw 'alimun wa muta'allimun." Artinya dunia ini dan isinya itu semuanya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilaknati itu apa? Dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kategori dunia? Ya, semua yang nampak di hadapan kita di dunia ini, bahkan istri itu juga termasuk kategori dunia sebagaimana sabdanya Rasulullah, ya kan? Kecuali dalam dunia ini hal-hal yang berkaitan satu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, sholat, mengerjakan sholat, kita belajar, kita ngaji dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ya sholat itu, karena perintah sholat itu memang perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hal-hal yang berhubungan wa mawalah, atau hal-hal yang berhubungan dengan zikir kepada Allah Subhanahu, ada sambungannya zikir kepada Allah. Sampai punya mobil tapi digunakan untuk pergi ke masjid, maka mobilnya insya Allah berkah. Punya istri diajak pergi ke masjid, insya Allah istrinya berkah. Punya anak itu kan kalau disebutkan di dalam Al-Quran ini kan, anak ini kan ada 3. Ada disebutkan anak itu sebagai fitnah. I'lamu anna amwalakum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak, harta, dan juga anak-anak kalian ini bisa menjadi fitnah. Yang kedua, anak ini disebutkan di dalam Al-Quran ini juga bisa menjadi dzurriatan thayyibah, qurrata a'yun, penyejuk, penenang jiwa. Ini anak. Makanya ayo kita bawa anak kita juga ke dalam hal-hal yang berhubungan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean punya kebun sawit, ya kan? Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan, ikut bangun masjid. Pun sampean punya gaji, ya Pak dosen ya, yang banyak, misalnya dapat proyek lagi. Ini diniati untuk mendidik anak-anaknya, dititipkan di pesantren supaya anaknya bisa tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga sama, termasuk sesuatu yang masuk dalam kategori wa mawalah, hal-hal yang berhubungan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rugi kita hidup di dunia terus kemudian cuma bersendau guru saja kan, padahal
besok ketika kita mati itu ternyata yang kalau kata Gus Bahar itu ternyata yang paling manfaat, terus kemudian ternyata yang paling istimewa itu ternyata adalah posisi ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenangan kita di dunia yang paling indah, ya kan? Ternyata kenangan-kenangan yang dulu punya mobil mewah, tanah luas dan lain sebagainya hilang semuanya. Tapi yang menjadi kenangan terindah adalah ketika ini kening kita itu kita letakkan di tempat sujud. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang paling utama adalah sholat. Jadi sekarang ini juga marak ada gerakan orang mengajak zikir kepada Allah tapi meninggalkan sholat. Ini masalah, ya kan? Ada orang dengan gerakan spiritual tertentu, dia katanya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi meninggalkan sholat. Ini jelas sangat bertentangan dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pesan kalau ada orang punya gerakan-gerakan seperti ini jangan diikuti. Meskipun dia bisa terbang, meskipun dia bisa menghilang, meskipun dia bisa bikin uang seketika, misalnya, jangan diikuti. Karena apa? Karena manusia itu kan diberi dua perangkat, satu jasad, dua ruh, ya kan? Kalau yang mau tunduk hanya ruhnya saja, jasadnya tidak mau tunduk, berarti ada masalah. Ya kan? Dia bilang, saya sudah ingat kepada Allah, saya sudah sholat. Kan kata Allah, aqimus sholat lidzikri, ya kan? Dirikanlah sholat karena untuk mengingatku. Saya begini, saya sudah sholat ini, nah, misalnya kayak gitu, jangan diikuti. Kenapa? Karena roh ini dia menjadikan roh ini sebagai mitranya jasad, ya kan? Sebagai rivalnya jasad. Roh ini ada jasadnya. Ini supaya apa? Roh ini membawa jasad sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau rohnya mau mengikuti syariat kok jasadnya tidak mau mengikuti syariat, berarti ada yang tidak beres. Nah ini, makanya bagaimana sudah kita mengikuti ada Pak Ustadz Miftah, ada Pak Zainal, Pak Irfan, itu ya. Sholat laksanakan karena mengingat Allah, terus hal-hal yang berhubungan dengan zikir kepada Allah, ya ini membangun masjid dan lain sebagainya. Anak-anak kita didik tentang masalah agama supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keluarga kita, diri kita, masyarakat kita akan senantiasa dalam menaungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan ya. Melanjutkan pertemuan yang kemarin masih sekarang membahas tentang jenis air dari segi sifatnya ya. Ini saya garis bawahi lagi, saya menggunakan keterangan dari kitab Fathul Qorib. Kalau nanti ada keterangan yang lain, ini kan berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau ada keterangan yang lain silahkan ya, jangan dipermasalahkan. Dulu dapat keterangan seperti ini, silahkan laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kata pengarangnya kitab Fathul Qorib ini, bahwasanya Syekh Abu Suja ya, beliau menjelaskan air itu terbagi atas 4 bagian. Ahaduha thahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi.
Bagian yang pertama adalah air yang suci keadaannya, suci zatnya, wa mutahhirun lighairihi, dan mampu mensucikan pada yang lainnya. Berarti air ini suci, misalnya ini air suci, keadaannya suci dan mampu mensucikan yang lainnya. Bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Ini bagian yang pertama. Lah air yang seperti ini ghairu makruhin istimaluhu, dan yang tidak dimakruhkan penggunaannya, pemakaiannya. Ada enggak air yang suci mampu mensucikan tapi dimakruhkan penggunaannya? Ada. Nanti ya kita bahas. Lah air bagian yang pertama ini, ingat ya, air yang pertama adalah suci dan mensucikan. Ini sering disebut dengan ma'ul mutlak, wa huwa al-ma'ul mutlak. Air mutlak itu maksudnya bagaimana? Air yang tidak terbatasi oleh nama tertentu. Ini namanya air mutlak. Contohnya misalnya kayak gini. Jadi tidak terpengaruh oleh tempat dan lain sebagainya. Contohnya ada air dari sumur, itu kalau kita angkat ke ember, kita nyebutnya akan berubah menjadi air ember. Kalau kita masukkan ke teko jadi air teko. Kalau kita masukkan ke gelas jadi air. Ketika kita masukkan ke kulah jadi air kulah. Ini namanya air mutlak. Tapi kalau ada air dia menempati satu nama, meskipun dirubah tempatnya, maka namanya bukan air mutlak. Contohnya ada minuman kopi, ya kan? Atau air jeruk, atau dan lain sebagainya. Ini sampean pindah tempatnya, dimasukkan kopi itu kan, air kopi itu dimasukkan ke gelas ya namanya air kopi. Dimasukkan ke teko ya namanya air kopi. Dimasukkan ke ember ya tetap air. Dimasukkan ke kolam pun tetap namanya air kopi. Ini namanya bukan air mutlak. Ya. Jadi kalau ada air kok dia namanya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, ini namanya air mutlak. Ini air ini bisa digunakan, dia suci dan mensucikan. Contohnya seperti air apa? Sumur, mata air, air hujan, air laut dan lain sebagainya. Ada ini. Ini bagian yang pertama, tohirun mutahhirun. Air yang suci dan mensucikan. Ya kayak air itu loh, air sumur itu. Terus bagian yang kedua, wasani tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu. Airnya suci, mensucikan, tetapi dimakruhkan penggunaannya. Dimakruhkan ini lebih baik ditinggalkan ya Pak ya. Lebih baik ditinggalkan karena ya dimakruhkan penggunaannya fil badani la fisaubi, dalam badan kita, tidak di dalam penggunaan pakaian misalnya untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Lah air yang seperti ini, air yang bagaimana? Bahwa ma'ul musyammas, air yang panas disebabkan karena yang dipanaskan oleh matahari, dengan catatan satu, berada di daerah yang suhunya memang panas, ya. Yang kedua, air tersebut tempatnya berada pada tempat yang terbuat dari logam selain emas ataupun perak. Misalnya terbuat dari tembaga, baja, dan lain sebagainya, kayak tangki air itu loh yang terbuat dari itu kalau terjadi kena panas begitu panasnya ini pada kondisi suhu daerah itu sangat panasnya,
ini dimakruhkan penggunaannya. Kenapa Pak? Ini menurut keterangan sini ya, menurut keterangan sini. Karena akan bisa berakibat untuk penyakit kulit. Ya. Karena apa? Dalam kondisi suhu yang begitu panas, ini nanti akan bisa mengeluarkan karat yang ada pada logam tersebut. Sehingga ketika nilai karat yang campur dengan air ini terus kemudian digunakan, maka akan membahayakan pada badan. Nah, syariat itu mempertimbangkan itu. Syariat itu ya mempertimbangkan dalam memberikan hukum itu ya termasuk dari segi kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam menjelaskan ataupun dalam menentukan sebuah hukum itu. Pertimbangan kesehatan ini menjadi pertimbangan utama juga. Maka nggak boleh kalau secara kesehatan itu membahayakan kok terus kemudian digunakan. Ya ini syariat. Wah nggak apa-apa Pak. Oh, secara umum kalau terjadi masalah, kalau ada seseorang dia mempunyai keistimewaan tersendiri itu tidak bisa dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan mana? Menurut keterangan ahli kesehatan. Dalam hal ini tentunya dokter. Bagaimana pendapat dokter? Nah, kayak kemarin itu kan ada virus apa? Ada apa? Vaksin yang mau di Sinovac gitu ya. Nah, itu kan ya nilai kehalalannya syariat juga harus menjelaskan. Yang kedua nilai apa? Dari segi kesehatannya itu loh, berbahaya atau tidak juga harus dijelaskan. Nah itu kalau halal saja tetapi misalnya suci, dia dihukumi suci tetapi membahayakan juga tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian semua timpakan diri kalian semua dalam kerusakan. Rasulullah bersabda la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri juga tidak boleh membahayakan yang lainnya. Maqasidus syariah juga sama, termasuk khidun nafsi, yakni menjaga daripada salah satu maqasidus syariah yang 5 itu adalah menjaga jiwa. Jadi sesuatu yang mengancam kesehatan, ya kan, itu menjadi pertimbangan. Makanya nggak boleh menggunakan. Atau terus kemudian masuk ke dalam sini, misalnya air yang terlalu panas ataupun terlalu dingin sehingga menurut keterangan dokter, penggunaan air yang terlalu panas pada badan dengan sekian derajat ini nanti akan mudah merusak kulit. Ini enggak boleh. Ini hukumnya juga makruh. Misalnya sampai punya apa? Untuk memanaskan air itu ya, mau mandi pakai apa? Shower, tapi yang bisa langsung panas itu kan kadang kan bisa sampai kan ya? Muhnya saya. Pernah saya sama kiai-kiai itu pas ke Jakarta itu di hotel itu kan nggak tahu orang desa-desa sana kok diajak. Lah itu lucunya itu pas mau istinja. Jadi mau membersihkan apa? Kiai-kiai ini. Dipencet ini kan kalau yang merah itu kan langsung panas itu kan. Ditarik ke merah langsung dengan gimana ini caranya? Oh nggak bisa kan? Ditarik-tarik gini nggak bisa. Akhirnya tarik gini, langsung ditarik ke sini muncul. Wah, nyos itu. Pas di situnya. Oh itu kalau terlalu panas haram itu. Iya. Karena nanti kalau punya sampean melepuh. Ini jatahnya istri nanti kan. Wah, ini termasuk apa ya? Memutus daripada
kewajiban ya kan, batin kepada istri ya, ini nggak boleh. Makanya hati-hati ya kan, itu nggak boleh. Atau yang terlalu dingin, kan ada juga yang model terlalu dingin ya kan. Misalnya, nah kita mungkin nggak kenal ya, kalau ada orang yang berada di daerah apa? Daerah enggak, di daerah yang terlalu panas suhunya, maka yang digunakan kan bukan untuk pemanas air tapi pendingin. Kayak sampai kalau punya mobil yang Eropa itu kan ada ya yang pendingin sama penghangatnya kan. Oh, iya, kan ada kan pendingin sama penghangatnya kan. Dulu saya itu bawa kiai dari Jawa itu pakai mobil yang Lexus itu kan, nggak tahu saya kan. Malam-malam itu kan, jadi kan kena apa itu? Kena embun ya, kena embun kacanya. Jadi kan tebal. Nggak ngerti kalau harus dia apa? Kasih hawa hangat. Ngertinya ya cumanya AC saja kan. Di AC tambah betah. Ini mobil settingan Eropa ini. Dia sana kan daerahnya dingin ya kan. Dia bukan pakai AC tapi pakai hawa yang hangat. Jadi kacanya nanti biar bisa terang. Nah, ini pengalaman juga. Itu termasuk makruh ya, termasuk makruh. Terus kemudian yang ketiga, wal qismu asali, sebagian yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Suci zatnya tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan pada yang lain, baik dari segi untuk ibadah ya, ibadah. Kalau digunakan untuk adat kebiasaan saja boleh, tapi untuk digunakan untuk ibadah nggak boleh. Ibadah itu yang berhubungan dengan air itu apa? Menghilangkan hadas sama menghilangkan najis. Ada apa? Ada dua jenis air ini yang sifatnya suci tapi tidak mensucikan. Satu, wahwa al-ma'u al-mustakmal. Satu namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal, Pak? Air mustakmal adalah ma yustakmalu fi raf'i hadasin aw izalati najasatin. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Contohnya, kita wudu ini ya, kita wudu kan membasuh wajah ini kan wajib, karena wudu ini kan apa? Menghilangkan hadas. Nah, bekas ini ya, bukan sisa, bekas air yang telah digunakan untuk membasuh ini namanya mustakmal. Mustakmal itu sudah digunakan, telah digunakan, namanya mustakmal. Ini kalau sampean kumpulkan terus sampean gunakan untuk bersuci lagi ya nggak boleh. Paham? Ya. Ini kalau apa? Imam Syafi'i itu lebih ringan karena pakai dzahir ya. Kalau Imam Syafi'i itu kan ringan, yang mustakmal itu terus kemudian, tapi kalau nanti bercampur menjadi banyak, lebih dari 2 kulak, nanti saya jelaskan, itu bisa digunakan. Tapi kalau Imam Hanafi nggak bisa, karena apa? Ya, beliau sekelas ulama yang sudah ma'rifat kan. Jadi wudu ini kan hakikatnya kan merontokkan dosa, ya kan? Jadi Imam Hanafi itu tahu setiap yang menetes air yang digunakan untuk wudu ini, ya kan? Ini tahu kayak apa ini bentuk air ini, karena habis digunakan untuk menghilangkan dosa. Itu tahu. Tapi ya kita pakai Imam Syafi'i saja. Nanti kita kan malah banyak kan harus tahu kayak gitu kan malah bingung. Nggak usah, kita yang biasa-biasa saja ya. Itu kalau Imam Hanafi itu pokoknya semuanya mau kumpul jadi banyak jadi satu enggak. Sedikit ataupun banyak untuk hukumnya tidak boleh digunakan. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau jadi 2 kulak bisa digunakan. Makanya sampai hati-hati ketika wudu. Ini
supaya tidak tercampur air yang sudah sampai gunakan untuk wudhu ini menetes kembali terus sampai gunakan lagi. Misalnya pas wudhu kan ngambil air kan, cok sini kan, nanti ngambil air lagi kan, kadang kan menetes di sini lagi, paham? Ya, nah, makanya minggir ini, minggir yang bagus. Kalau ini keran, pakai keran, ini minggir sini. Nanti ngambil lagi ke sini lagi, paham ya? Jangan di depannya, kalau pak depannya kan ngambil lagi, otomatis jatuh lagi, paham ya? Nah ini hati-hati ambil sini. Dalilnya mana Pak? Kita mengikuti pendapatnya ulama, ya, mengikuti pendapatnya ulama. Nah itu namanya ma'ul mustamal. Ini nggak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Kalau digunakan untuk adab boleh Pak, kebiasaan saja. Contohnya digunakan untuk masa apa namanya ubi, nggak apa-apa. Kalau sampean nggak ya, nggak jijik, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bersuci udah nggak bisa, ya. Ada. Yang kedua, ma'ul mutaghayyir, air yang telah terjadi perubahan, ya. Bima khalatahu minat thahirati, air yang telah terjadi perubahan sifatnya. Sifat air itu kan ada rasa, ada bau, ada warna. Nah, perhatikan, kalau ada air meskipun suci tapi bercampur dengan sesuatu yang suci juga, tapi kok mempengaruhi sifat air ini, warnanya berubah, rasanya berubah, terus kemudian baunya juga berubah, maka dipastikan air ini suci tapi tidak bisa digunakan untuk ibadah untuk bersuci. Contohnya ini ada air dikasih kopi, ya kan? Ya kan? Paham ya? Airnya suci, kopi suci dicampurkan, maka asalnya air ini mutlak, asalnya air ini bisa dinamakan air macam-macam kan, kemudian akan menjadi air kopi saja, ya kan? Warnanya berubah, asalnya bening jadi hitam. Terus kemudian yang kedua, rasanya berubah, asalnya tawar menjadi rasa kok, baunya juga berubah. Maka air seperti ini suci, tapi tidak bisa mensuci. Sampai kalau di perjalanan misalnya di tengah-tengah tol itu kan, sampai mungkin nggak mikir kan. Coba sampai mikir kalau ke Jakarta sekarang ada tol yang apa lewat atas itu kan, itu kalau pas jadi macet, misalnya macet grek, bisa macet tuh, kemarin liburan itu macet tuh, macet grek. Itu kalau pas di atas ini, itu kan nggak ada rest areanya, nggak ada rest area. Terus kemudian yang di bawah malah bawa air es itu satu termos besar itu misalnya kan, boleh nggak Pak digunakan untuk bersuci Pak? Ya nggak boleh. Wong air cendol kok digunakan untuk bersuci, paham? Ya kan? Nggak boleh. Tapi itu masalah itu, yang apa? Yang tol yang lewat jalan atas itu dong, lingkar dalam kalau orang bilang kan, karena ada lingkar luar, lingkar dalam itu masalah itu. Kalau pas macet misalnya sampean nanti pas ketika puasa itu waktunya harus buka, ya kan? Terus kemudian pas macet di situ. Jakarta ini kalau macet kan bisa sampai, ya kan? Nah, di situ nggak ada rest area loh. Begitu keluar dari situ seret sudah pagi lagi. Ya nggak jadi puasa ya. Ini belum mikir lagi masalah nanti kalau mau buang air kecil, ya kan? Wah ini belum ada, tapi itu urusan mereka. Ini saya mencontohkan saja, nggak bisa digunakan. Kalau air aqua boleh nggak Pak? Boleh. Ini sampai bersuci pakai ini boleh. Cuma ya kalau dalam keterangan Fathul mungkin ini haram hukumnya,
menggunakan sesuatu yang dipersiapkan untuk minum digunakan untuk selain minum untuk ibadah. Begitu pula yang digunakan untuk ibadah untuk air minum. Terus bagaimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang dalam kondisi darurat ya nggak apa-apa. Ad-darurat itu bikul mahdhurah. Darurat ini memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Sampai misalnya kayak tadi kan perjalanan, kemudian di tol, rest area jauh dan lain sebagainya, terus kemudian sampai harus kencing, ya kan? Harus kencing karena kalau sudah lewat di rest area satu lagi untuk sampai ke rest area satu lagi ini bingung, ya kan? Jauh lagi. Sampai harus bagaimana? Atau di tol Dumai ini pun bingung rest areanya. Ya Pak RT. Rest areanya. Nah ini boleh ini digunakan ya. Tapi kalau kondisi ikhtiar, kondisi biasa kayak gini, ini namanya apa? Usya'ala ghairi mahali, menempatkan sesuatu tidak pada porsinya. Ini nggak boleh. Oh, untuk minum kok, aku mau untuk minum kok, untuk apa? Ya, coba saja lah sampai misalnya kan kondisi ikhtiar ya, kondisi biasa ya, kondisi normal. Misalnya sampai punya tamu terus sampai suguhi tamu itu aqua. Terus kata tamu, saya pamit dulu mau kencing sambil bawa aqua. Untuk apa Pak? Untuk apa? Basuh. Mesti sampai kan. Nah, karena apa? Meletakkan sesuatu tidak pada porsinya. Tapi kalau kondisi terpaksa nggak apa-apa. Nah, itu namanya makul mutaghayyir. Ya, itu suci tapi tidak mensuci air teh, air sprit, macam-macam ini banyak ini. Ini bagaimana ya? Ini banyak. Atau ada sampean di kamar mandi, tempat air sampean, pola sampean itu nanti tiba-tiba kejatuhan sampo. Itu sama itu, ya kan? Airnya kejatuhan sampo sehingga berubahlah satu pola itu air itu bau sampo atau bau sabun atau bau deterjen, paham ya? Itu juga sama, nggak boleh sampai terus kemudian kalau buang air besar atau air kecil kok bersucinya pakai itu nggak boleh, buang dulu, dibuang, diganti, ya. Ini hati-hati, ini hati-hati. Jadi karena masuk mutaghayyir. Ini biasanya kalau punya anak kecil banyak ini kan payah, ya kan? Di rumah ya kan, nanti main di kamar mandi kan, sabun, sampo, apalagi kalau habis nonton yang YouTube sekarang ini kan aneh-aneh itu kan, apa-apa dicampur anak-anak kecil-kecil tuh. Lo anak saya itu biasa kok di rumah ya, sabun, sampo, gitu, baru beli itu tuang semuanya, ngeblek. Itu harus diganti. Kalau untuk bersuci, tapi kalau untuk keadaan untuk sampean misalnya nyiram tanaman atau cuma nyiram sendal biar bersih nggak apa-apa. Yang keempat, wal qismur rabi', bagian yang keempat adalah ma'un najsin, air yang terkena najis, air ma'ul mutanajis. Air yang terkena najis ini maksudnya bagaimana? Air yang terkena najis ini wa huwa ma halat bihi najasatun, yaitu air yang kejatuhan atau ada najisnya. Najisnya yang bukan najis yang dimakruh, diampuni. Najis itu di dalam air itu ada dua jenis. Ada yang makruh, ada yang ghairu makruh. Ada yang diampuni di dalam air, ada yang tidak. Yang tidak diampuni kalau di dalam air itu najis. Najis yang diampuni di dalam air itu apa? Najis bangkainya binatang yang tidak ada darahnya. Ketika dipotong, anggotanya ini tidak mengeluarkan darah. Contohnya, yang binatang yang najis kan. Yang najis itu kan maitatun, bangkai. Bangkai itu kan najis.
misalnya ada lebah, ada lalat, itu kan najis semua, ya kan? Tapi kan nggak ada darahnya, ini nggak masalah. Paham? Paham? Kalau misalnya jatuh di air, malah kata Rasulullah SAW apabila ada idza waqa'a dzubabu, ya kan? Apabila ada lalat jatuh pada minuman kalian maka falyagmis, maka hendak engkau celupkan. Karena apa? Pada lalat itu di apa? Sayap sebelah kiri ada racun, sayap sebelah kanan ada obatnya. Jadi jangan sampai nanti yang kena air minuman sampean ini hanya racunnya saja, nanti akan timbul penyakit. Paham? Artinya bagaimana penjelasan hadis ini kan nggak ada menjelaskan lalat itu mati atau hidup. Artinya bisa kemungkinan mati, bisa kemungkinan hidup. Perintahnya hidup atau mati, hendaklah engkau celupkan biar tercelup semuanya. Berarti bangkai yang tidak ada darahnya ini hukumnya dimakruh di dalam air. Kalau yang nggak ada, yang bukan bangkai seperti itu, ya hukumnya ya najis dan memberikan pengaruh pada air. Contohnya kotoran ayam, ya kan, kotoran cicak dan lain sebagainya. Paham ya? Ini hati-hati ya. Tempat wudhu sampean, tempat mandi sampean. Sudah bisa ya? Sebentar lagi tak terangkan sedikitnya. Terus kemudian biar selesai sebetulnya. Di sini dibagi air yang terkena najis ini dibagi menjadi dua bagian. Satu, madunal kurunata ini airnya kurang 2 kolah. Kalau ada air kurang 2 kolah kejatuhan najis maka hukumnya mutanah najis. Dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau ada air yang sampai 2 kolah lebih kejatuhan najis, maka ditengok terjadi perubahan sifat air kan? Kalau terjadi perubahan sifat air, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, maka tidak boleh digunakan. Tapi kalau tidak boleh digunakan. Misalnya sampean punya di kamar mandinya ada kolah airnya, terus kemudian di tempat air kamar mandi sampean ini airnya kapasitasnya sedikit, tidak sampai 2 kolah. Jangan cuma pakai ember itu kan. Kok kejantuan kotoran cicak, tai cicak itu kan, cicak najis enggak? Najis, maka kan najis. Kejatuhan di situ, maka hukumnya mutan najis, enggak boleh sampai gunakan untuk bersuci. Terus bagaimana Pak? Ya buang saja, ganti yang baru. Paham ya? Kecuali sampai punya kolahnya besar. Dua kolah itu ukurannya berapa? Kalau kata Syekh Wahbah Al-Zuhaili, beliau berkata, wa huwa tusawi mi'ataini wa sab'ina litron. 2 kolah itu menyamai ukuran air 270 liter. 270 liter kan ada polytank yang 500 liter itu kan, berarti setengahnya itu lebih sedikit lah. Setengahnya itu lebih sedikit itu sudah bisa digunakan. Sekarang kalau bentuk bangunan itu kan 1 dirok seperempat atau setara dengan 60 cm kali 60 cm. Jadi bentuk kubus ukurannya 60 cm. Ya. Nah itu. Maka mari. Nah ini sangat penting masalah air, masalah bersuci ini sangat penting karena banyak yang nggak paham juga tentang masalah ini. Kalau sampai 2 kolah lebih, kata Rasulullah, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Kalau air ini ada 2 kolah atau lebih, maka tidak terpengaruh oleh najis. Air lam yang jus. Nah ini. Paham ya? Paham ya? Ini penting. Kenapa? Karena kadang orang bikin masjidnya mewah, tetapi banyak yang kamar mandinya, tempat wudhunya ini menurut saya ini kurang memenuhi
syarat. Ada ditaruh embernya di bawah itu kan lebih tinggi daripada tempat kencingnya. Itu kan otomatis ketika kencing, percikan-percikan kencing itu kan masuk ke ember situ kan. Nah ini masalah. Karena masjid itu ya tempatnya orang sujud. Orang sujud itu ya syaratnya harus bersuci. Al-Quran menyebutkan la masjidul ussisa ala taqwa awalu yawmin ahaqqu an taquma fihi rijali yuhibbu ayyatatahharu. Di masjid itulah terdapat orang-orang yang senang bersuci wa huwa yuhibbul mutatahhirin. Saya kira cukup sekian ya. Ini sudah Isya. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa dibahas besok. Dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan mungkin? Tapi kita bahas di besok. Kalau ada pertanyaan ya.